Dinat, Hmm. gue yakin kalau sosok kuntilanak ini pun juga udah nggak asing buat kita denger ya, apalagi buat paranoid juga. Kira gue kuntilanak yang lo ceritain tuh, yang kuntilanak hitam, kira gue tuh udah yang paling kuat. Tapi ternyata ada yang lebih kuat lagi dibanding hitam, yaitu kuntilanak merah. Hmm. Dia tuh juga sama-sama kayak kuntilanak hitam, sama-sama terbentuk tuh atas dasar dendam juga. Bedanya kuntilanak merah ini percaya munculnya bukan karena cuman dendam pesugihan atau ilmu hitam, tapi sosok ini dikenal sebagai arwah korban kekerasan brutal. Uh. Nah, biasanya sosok ini tuh muncul emang di lokasi-lokasi yang bisa dibilang kayak tempat tragedi berdarah atau kayak ada trauma gitulah di tempat itu. Ini gue bacain ya, ada satu paranoid yang ngirimin cerita ke kita namanya Almay. Kebetulan tahun lalu dia tuh sempat kerja di staf administrasi malam gitu di salah satu klinik di sekitaran Jabodetabek. Klinik yang sebenarnya kelihatannya normal, bahkan kayak baru modern rapi gitu, Nat. Semuanya aman-aman aja kecuali satu. Ada SOP yang nggak ketulis dan nggak pernah dikasih tahu sama pegawai-pegawai lain, yaitu SOP tentang imbauan kalau shift malam itu nggak perlu ke lantai 3. Hmm. Nah, alasannya sih karena di lantai 3 itu katanya lift itu tuh sering tiba-tiba stop di situ padahal nggak ada yang pencet tombolnya. Oke. Nah, kejadian ini terjadi masih di minggu-minggu awal si Alma itu kerja di klinik itulah. Kalau nggak salah malam kedua atau malam ketiga gitu kejadiannya. Alma itu masih belum cukup kenal lah sama teman-teman kantor barunya itu. Kenalan pun juga cuman sama kayak seniornya. Cuman di malam pertama itu pun juga karena kayak di shadow itu loh, di kayak diajarin harus kayak gini 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 gitu. Hmm. Hari pertama udah beres, ya pas hari kedua, malam kedua dilepas dong sama seniornya. Akhirnya Alma itu disuruh nyoba buat lembur sendirian. Dan dari situlah akhirnya teror-teror tuh mulai nongol tuh. Di klinik ini tuh emang setiap polis secara bergantian punya jadwal praktek masing-masing. Tapi semuanya itu maksimal tuh selalu selesai atau tutup jam 8 malam. Jadi after jam 8, dokter-dokter tuh pasti pada pulang. Dan si klinik ini tutup. Di malam itu, sambil megang daftar jadwal praktek dokter, Alma itu nyoba ngitung jumlah dokter yang pamitan sama dia sekalian kayak inget nama-namanya biar apal gitu. Hmm. Secara jumlah sama, daftar yang dia pegang ada 5 orang dan yang pulang pun juga 5 orang. Harusnya kosong. Mulai tuh si Alma itu kayak patroli keliling sekalian bersih-bersih lah. Nah, tapi katanya pas dia ngelewatin salah satu ruang konsol di lantai 3, lampunya tuh kelihatan kayak masih nyala gitu, Nat. Walaupun nggak gitu terang ya. Oke. Dan dari kaca ruangan pun juga kelihatan emang ada kayak cewek gitu lagi duduk, bajunya merah, beneran kayak lagi konsul. Si Alma itu mikirnya si pasien ini emang janjian sama dokternya di luar jadwal biasanya. Tapi anehnya di papan nama depan ruangan ini itu tuh nggak ketempel nama dokter, Nat. Nggak ada identitasnya gitu. Dan itu nggak mungkin. Soalnya ruangan-ruangan yang emang nggak ada nama dokternya biasanya emang kosong, nggak kepake, bukan jadi kayak ruang praktek gitu. Tapi namanya juga pegawai baru, Alma ya nggak enak lah buat ngetok masuk ke dalam ruangan itu kan. Ya. Ditungguilah di depan tuh sama Almay. Hampir sekitar 40 menitan lebih, si cewek ini nggak keluar-keluar dan masih dengan posisi yang sama. Duduk anteng lihat ke depan, badannya nggak gerak, mulutnya pun juga nggak gerak. Jadi jatuhnya kayak bukan konsul gitu loh. Pelan-pelan Alma itu mulai ngetok pintunya, tapi nggak direspon. Akhirnya dibukalah tuh pintunya secara kayak paksa gitu. Dan pas dibuka, Nat, itu ruangan berantakan kayak semi gudang sementara. Dan ternyata tuh emang beneran bukan ruang praktek. Dia kaget, dia langsung tutup pintunya. Dan pas dilihat ke arah kaca lagi, dan sama Nat, masih sama apa yang dilihat sebelumnya. Masih ada sosok cewek duduk anteng. Padahal pas dibuka sama Almay, pas dia lihat langsung ke ruangan itu, nggak ada siapa-siapa. Almay merinding, tanpa pikir panjang akhirnya dicabut lah tuh. Kayak dia mau ngelarin patroli malam itu. Di hari berikutnya itu, si Alma itu ngobrol lah sama penjaga seniornya itu, si Mas Prima namanya, tentang lantai 3 ini. Tapi Mas Prima di sini nggak jawab apa-apa, dia cuma bilang kayak gini, Nat. Pokoknya kalau kamu dengar suara atau ngeliat apapun malam-malam, jangan direspon, itu bukan buat kita. Anjir. Dah cuma ngomong gitu doang. Jelas Alma juga masih clueless lah, kayak dia nggak ngerti maksudnya apa dan nggak kejawab juga gitu loh, lantai 3 tuh ada apa kan. Yang ada mulai tadi malam, Alma itu jadi kayak makin ngerasa diawasin setiap dia lagi shift malam, dari arah manapun lah. Sampai beberapa hari berikutnya, klinik itu tuh bisa dibilang kayak chaos banget. Pasien tuh membludak, jadwal praktek dokternya pun juga kayak kejar-kejaran sama tempat lain. Makanya after beres praktek, dokter-dokter tuh pasti langsung kayak buru-buru pergi. Dan Alma jadi dapat tugas buat ngeberesin setiap ruangan prakteknya. Kalau nggak salah ini tuh di poli kandungan, itu pokoknya di lantai 3 aja. Katanya Alma itu pas dia coba ngerapin ruangannya, tiba-tiba stetoskop itu tuh yang baru dia gantung jatuh dengan sendirinya. Pas diambil sama Almay,
Dan pas diangkat, alat itu berdetak Nat. Persis kayak ada detak denyut jantung gitu loh, kayak duk, duk, duk. Tapi lama-lama cepet kayak duk, 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 gitu. Tiba-tiba kayak dor, listrik tuh tiba-tiba mati, kayak kena pemadaman gitu. Dan lantai 3 beneran jadi kayak gelap total. Dan karena AC-nya pun juga ikut mati, ruangan tuh jadi kayak lembab dan kayak kecium bau amis gitu. Almay mulai panik, dia larilah keluar ruangan kayak sambil sesekali nabrak meja karena kan gelap banget kan, gak kelihatan apa-apa kan. Dan dia lihat di depan mata dia cuman ada satu cahaya nyorot, pokoknya kayak dari lantai itu, lantai 3 ya. Arahnya tuh dari toilet perempuan yang udah kebuka. Larilah dia ke arah ruangan itu kan, karena kan yang terang cuman itu doang. Almay masuklah tuh ke sana. Dan tau gak Nat, tiba-tiba keran di wastafel samping Almay tuh kayak keputar-putar sendiri, jadi kayak nyala mati gitu. Nengoklah langsung dia ke samping, ke arah cermin sebelahnya. Langsung Nat, Almay tuh kaku banget karena dia ngelihat udah ada perempuan pakai gaun merah. Sekilas tuh beneran mirip banget sama sosok cewek yang dia lihat di ruangan waktu pas kemarin itu. Tapi bedanya, kali ini dia bisa ngeliat jelas banget karena si sosok cewek ini berdiri di samping dia. Mungkin kayak cuma selisih beberapa jengkal doang lah. Kepalanya nunduk, perutnya sobek, ususnya tuh jadi kayak ngejuntai gak beraturan gitu. Darah tuh sedikit demi sedikit pun juga kayak keluar dari arah perutnya gitu ke lantai. Dan jelas banget lah si Alma bisa ngeliat kalau sosok ini itu tuh kuntilanak merah. Kuntilanak ini langsung kayak jerit kencang banget. Dan setelah itu persis lah bunyi saklar tuh langsung kayak gerak gitu. Kayak kesannya tuh udah kayak ada suara hidup lah. Tandanya listrik udah nyala. Tapi pas dilihat sama Almay, lampu lantai 3 itu tuh gak ikutan nyala, beneran gelap. Larilah tuh dia keluar dari toilet perempuan. Dia lari ke arah lift yang kebetulan juga udah nyala. Dia masuk lift, pencet-pencet tombolnya. Yang penting tuh dia kayak turun lah karena dia udah takut gitu. Kenapa dia panik banget? Karena orang kata Alma itu dari kejauhan dia ngeliat ya, si sosok kuntilanak merah ini masih di toilet yang tadi sih, tapi posisinya berubah. Dia gak berdiri, tapi sekarang jadi kayak kayang gitu, dengan kondisi yang penuh darah dan perutnya tuh sobek kemana-mana. Terus yang gila, tiba-tiba Almay lihat sosok ini tuh ngerangkak cepet banget ngejar Almay ke arah lift. Anjir. Sambil terus baca doa, Almay tuh mencet-mencet lah sembarangan tombol liftnya. Yang penting dia udah nutup dan keluar di lantai 3 gitu. Dan syukurnya pintu ketutup dan geraklah turun dia. Tapi pas di lantai 1, bukannya pintunya kebuka, lift ini tuh jadi malah kayak naik lagi ke lantai 3. Dan bener Nat, pintunya kebuka lagi tapi di lantai 3. Pas kebuka sih gak ada apa-apa, cuma gelap banget gitu. Dikira aman. Nah baru juga Almay pelan-pelan jalan buat maju ke depan, buat kayak mau mencet tombol liftnya lagi buat turun. Dari kegelapan tuh kayak ada tiba-tiba nongol nih, tangan putih pucet, kukunya panjang banget nyengkram kakinya Almay. Gak cuma jatuh, si Almay tuh beneran sampai keseret Nat. Beneran kayak keseret dan Almay tuh gak bisa ngelawan lah. Dia keseret ke arah ruangan poli kandungan tadi. Makin dekat poli kandungan, suara tangisan bayi tuh jadi kayak tiba-tiba mulai kedengeran, makin lama makin nyaring. Dan lampu emergency tuh tiba-tiba mulai hidup, kedap-kedip gitu. Pokoknya pas akhirnya Almay tuh masuklah ke ruangan itu dan berhenti tuh di dalam ruangannya, poli kandungan itu tuh. Dan persis di meja tindakan depan Almay itu juga, sosok kuntilanak itu udah berdiri. Matanya merah, darah dan organ dalam perut itu kemana-mana. Dia cuma nunjuk jari panjangnya ke arah perut Almay sambil bilang, "Semua ibu udah lupa, tapi aku tidak. Ibuku belum mengakui." Maksudnya? Nah, gak tahu tuh, karena abis ngomong kayak gitu, si sosok kuntilanak merah itu hilang gitu aja Nat. Sosok itu hilang tak kemana, tapi perasaan trauma Alma itu beneran kayak gak hilang-hilang sampai sekarang. Dan karena kejadian ini, dia besokannya cerita ke Mas Prima akhirnya minta maaf lah ke Almay. Dia bilang lah kayak maaf banget karena dia belum cerita terus terang tentang kayak sejarah poli kandungan ini. Ternyata dulu, di awal berdirinya klinik ini, katanya tuh sempat ada pasien jalanin prosedur pengguguran diem-diem karena desakan orang tuanya. Tapi di tengah-tengah proses dibersihin, si cewek ini malah kabur. Jadi kayak gak sepenuhnya selesai gitu loh. Nah konon katanya janin yang gak diputus energinya bisa jadi kayak rawa merah gitu, kayak nyari sosok induknya terus gitu lah. Mas Prima cuma nutup bilang kayak yang belum lahir tapi udah ditolak biasanya tuh jadi yang paling mudah marah. Nah walaupun si Mas Prima ini udah minta maaf ke Alma ya, tapi Alma itu tetap resign karena ya alasan kesehatan mental lah. Karena dia kan udah trauma banget kan. Dan persis di hari terakhir Almay pamitan, Mas Prima tuh nyamperin dia, ngasih kayak sapu lidi kecil yang dibungkus kain putih. Dan si Mas Prima bilang, kalau malam-malam Almay itu denger langkah kaki kecil, jangan lupa taruh langsung di depan pintunya. Anjir, jadi berarti masih ada kemungkinan si Almay ini diikutin dong sama mungkin. Sosok itu. Makanya kayak dititipin sama Mas Prima tuh yang
inilah nih si sapu kecil itu kan. Iya, sapu lidi itu. Maksudnya sampai rumah gitu? Iya. Sampai rumah dia sendiri? Mm-mm. Anjir, males banget.